Tenang. Tenang. Ya, jadi mukanya juga nanti seragam. Jadi nggak perlu bawa mukena dari rumah, bawa ini aja biar seragam dengan yang lain. Gitu. Nah, ini tadi pakaian ihram bapak-bapak atau laki-laki. Sekarang bagaimana dengan pakaian ihram perempuan? Pakaian ihram perempuan tidak harus putih. Ya, saya ulangi lagi, tidak harus putih. Boleh warna apa aja, boleh model apa aja. Yang penting ulah sarang, ulah ketat, ulah terbuka aurat. Ya, ulah terbuka aurat. Misalnya jika tadi yang begini boleh saya pakai, tapi harus pakai manset kaos. Yang bagus itu mana coba bajunya? Punten Bu gerak, kita bajunya model buka. Yang rapat mana bajunya model rapat? Kan itu ay bolongan rapat tuh. Nah tuh bibi mas tuh. Nah misalnya pakai yang kayak begini berarti sudah tidak perlu manset. Terus juga nggak boleh pakai sarung tangan, nggak boleh ditutup juga tangan, juga nggak boleh pakai cadar. Jadi cadar dan sarung tangan tidak boleh. Kaos kaki wajib dipakai. Ya, kerudung ini supaya rambut tidak kelihatan pakai daleman. Jadi daleman itu bawa yang banyak, hanya bawa 5 atau 6 terus bawa. Ya. Jadi dari rumah itu sudah dipersiapkan baju untuk ihram. Ingat ya, kalau tadi saya bilang baju buat jalan-jalan ada, itu sih bebas buang aja. Kalau buat ihram diperhatikan tangannya yang rapat. Tangannya yang rapat, juga harus bawa manset, jaga-jaga namanya kita ya takutnya. Manset tangan sama kaos kaki. Mungkin mulai aja ya. Nah ini yang agak jauh mungkin bisa mendekat. Nah, ini kita bersiap-siap untuk berihram. Berihram itu tadi memakai kain ihram itu namanya berihram. Kemaluan di kalorok. Jadi sebelum berniat ihram, niat umroh ya, sebelum berniat ihram itu disunahkan memakai wangi-wangian, mandi besar. Pertama mandi besar, lalu mencukur semua bulu-bulu kecuali rambut ya. Ya, bulu kelek semua bulu-bulu dibersihkan. Lalu memakai wangi-wangian. Ya, jadi harus wangi ketika belum berihram, ketika persiapan ya. Oke, lanjut. Stop. Nah, setelah tadi kita berpakaian ihram, setelah berpakaian ihram, laki-laki tadi yang 2 lembar, ibu-ibu tadi yang rapat-rapat tadi, lalu nanti akan naik bus biasanya, naik ke dalam bus lagi, karena ini kan niatnya ada di masjid di luar Masjidil Haram. Jadi ada 4 tempat untuk ambil mikot namanya, ambil mikot. Ada di Tan'im, Bir Ali, terus Jirona, sama satu lagi apa? Hudaybiyah. Ada 4 masjid. Itu semuanya ada di luar Masjidil Haram, jadi harus pakai bis ke sananya. Nah, tapi setelah berpakaian ihram sudah rapi, mandinya di hotel. Kita jadi gini, kita mandi di hotel. Ayo ibu-ibu, hari ini kita akan umroh. Tolong bapak-bapak dari hotel, ibu-ibu semuanya sudah mandi besar, sudah mencukur bulu-bulu yang bersembunyi tadi, lalu juga sudah memakai wangi-wangian. Setelah itu naik ke bis, kita berjalan ke masjid, ambil mikot, masjid Ali kah, masjid Tan'im kah, masjid Hudaybiyah, Jirona. Nanti di sana kita akan sholat 2 rakaat sunnah, sholat sunnah ihram 2 rakaat di sana. Nanti bacanya juga nanti ada di buku petunjuk. Setelah sholat kumpul lagi, setelah kumpul naik bis lagi. Nah di bis, sebelum bisnya berangkat, sambil berangkat pelan-pelan itu nanti akan berdoa yang tadi. Labbaik Allahumma umrotan, coba ya. Labbaik Allahumma umrotan. Nah
umroh yang pertama nanti itu niatkan untuk masing-masing, ya, untuk sendiri. Nanti umroh kedua, hari kedua umroh lagi niatkan untuk orang yang sudah meninggal, untuk bapak, untuk ibu, kakek, nenek, anak misalnya yang meninggal ya. Boleh, itu namanya umroh badal. Hari ketiga umroh lagi, terserah mau niat sendiri juga boleh, mau diniatkan dihadiahkan untuk orang tua juga boleh. Yang jelas umroh pertama untuk diri sendiri. Jadi tadi doanya yang tadi apa niatnya. Coba diulangi lagi. Labbaik Allahumma umratan. Masya Allah, langsung hafal banget. Masya Allah. Nah, setelah niat, bisnya berjalan menuju Masjidil Haram, yang ada Ka'bahnya, menuju Masjidil Haram. Nah, selama perjalanan itu kita sudah memakai ihram, sudah berniat ihram, maka banyak larangan yang harus diperhatikan. Contohnya, memotong rambut atau bulu-bulu atau kuku. Yang tadi pertama sebelum niat kita sunnah memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu-bulu itu. Nah, ketika sudah berniat itu semua jadi haram. Ya, jadi setelah memakai ini itu, nah ini apa nih? Ini yang dilarang nih. Tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh berkata lafaz. Berkata lafaz itu berkata kotor. Tidak boleh berjimat. Ya, tidak boleh berjimat tentu saja. Tidak boleh memetik pohon. Nanti sudah berniat turun dari itu di depan hotel misalnya ayat tetangkaran, iseng dari basah, protek apa ya, kemudian nanti kena dam. Nah, dilarang juga berburu binatang darat, berburu binatang. Misalnya ayat sirum, kecuali yang yang mengganggu misalnya ujung-ujung kayak ular misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak manu, ular. Ya, lalu menikah. Nah, yang mau menikah nanti dulu, nggak boleh dulu kalau sedang berpakaian ihram ya. Atau meminang, siapa tahu ada yang mau meminang. Lalu berjumpa dan berjima. Nah, ini bagian nanti kesananya dengan suami istri. Nanti juga perhatikan, selama kita memakai pakaian ihram, maka suami istri pun dilarang untuk berhubungan berjima ya. Nah, memakai warna ini nggak boleh. Nanti pakai pakaian ihram kan bisa keringetan tuh kayak sangan. Aduh, buh laput, nges, nggak apa-apa, buh hasem, biarin aja. Ulah disemprot ke parfum ulah, batal. Lalu pria memakai baju celana kaos kaki sarung itu nggak boleh juga. Yang tadi sudah kita sampaikan, setelah memakai kayak nah suka latah tuh di nabisna ayam yang boleh tak kopiah. Padahal nggak niat dia bisa calik klek, topi klek, nah kena denda, kena dam. Damnya berapa? Damnya 1 ekor kambing sekitar 2,5 juta. Ya, gede. Ya, jadi kalau umroh itu sunnah, damnya wajib. Makanya hindari yang tadi larangan-larangan tadi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita berniat ihram, perbanyak membaca apa? Cemut talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka. Nah, seperti itu lafaznya terus saja sampai kita sampai ke Masjidil Haram. Terus saja untuk baca talbiyah supaya kita tidak ngomong batur, supaya kita tidak ngomong jorok, supaya kita tidak apa. Kalau tidur boleh nggak? Boleh, bis tidur aja nggak apa-apa. Kentut boleh, buang air boleh, makan boleh, minum boleh, apa boleh, semua boleh. Yang penting yang ini tadi. Nanti kita juga bisa share ya ininya. Nah, nanti kalau dari bisnya itu kita sampai ke hotel waktu makan, otomatis kita kan harus ke hotel dulu.
Nah, kalau ke hotel biasanya ibu-ibu apa tuh? Latah masuk kamar dulu nih. Udah masuk kamar lain. Memang yang isi nasi. Oh, kami yang ngompol ke kamar ke kamar heula. Giliran di kamar, awewe kan opat, ibu-ibu opat. Buka, put. Oh sakit put, buka, ulah. Buka aja ulah. Dipakai naik ke kolam geus pokna mah. Oke, kos kakina bahasa aja parulah bata, ayo. Kan gitu. Gitu. Pakai ke keluar geus rapet deui. Jadi buka kos kaki, buka kerudung itu di dalam kamar mandi. Pas keluar sudah rapi lagi. Ke kamar mandi. Pokoknya udah sampai nyeluk auratna. Cari niat. Meskipun sesama wanita, apalagi dengan laki-laki. Tuh ya, perhatikan. Nanti kalau ada yang lupa masuk kamar dibuka, pulang. Nah kalau ke rumah insya Allah diampuni gitu. Bapak-bapak, minta bapak-bapak nyampe itu langsung pakai kaos lah, ke kolam udah. Terus kemana? Etapnya mau dipakai. Masuk kolam langsung. Nah, biasanya nanti setelah dari hotel kita baru ke Masjidil Haram. Masjidil Haram nanti sholat di depan Ka'bah, lalu dimulailah tawaf itu 7 kali, 7 putaran. Dimulai dari rukun Aswad, dari mulai Hajar Aswad. Nah, mulainya itu dari Hajar Aswad itu mana? Sudah sampai ke Hajar Aswad belum ini? Belum, sayangnya kecepatan. Selalu semangat karena jamaahnya cepat hafal. Nah, hal-hal yang dibolehkan ini kelewatan ya. Terus. Nah, yang dibolehkan tadi, yang nggak bolehkan tadi mencukur rambut, memotong kuku, itu kan nggak boleh tuh waktu kita berpakaian ihram. Nah, yang dibolehkan apa? Dibolehkan mandi boleh, makan boleh. Tadi saya itu, udah yang tadi, ya boleh semua boleh. Yang penting yang tadi larangan tadi. Nah, ketika kita masuk ke Masjidil Haram, kan kita harus tawaf, sa'i. Ternyata waktu sholat fardu sudah masuk. Berarti kita sholat dulu berjamaah dengan yang lain. Kita sholat dulu, sholat fardu. Setelah itu baru lanjut tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Iya betul. Nah, seperti tawaf itu di Ka'bah itu ada 4 sudut. Ada sudut Aswad, Hajar Aswad tuh yang ada batunya itu. Ada Hajar Aswad, ada rukun Yamani sebelah sininya, terus ada juga rukun apa namanya tuh yang Hijr Ismail itu yang setengah lingkaran juga ada. Nah, mulai tawafnya dari mana? Dari sudut Hajar Aswad. Itu tandanya, itu di pojoknya itu suka lihat tuh, di pojoknya Ka'bah itu ada batu. Nah, batu itu nanti akan terhubung kalau kita tengok ke kanan di gedung di tiang Masjidil Haram itu ada lampu warnanya hijau. Nah, itu mulai tawaf itu di situ. Startnya tawaf. Jadi kalau belum nyampe situ belum mulai, berarti belum dihitung. Mulainya dari yang tadi. Nah, ini bacaan talbiyah ya. Bacaan talbiyah yang tadi. Innal hamda wa ni'mata la syarika lahu. Saya baca. Kalau nggak baca ini ya zikir. Nah, masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan dan ada doanya. Ada doanya nanti ya. Itu. Nah, ini baru tawafnya. Menuju ke Hajar Aswad. Nah, tuh Hajar Aswad ada tomalannya dan menciumnya kalau bisa. Karena ini susah sekali, akhirnya kita cuma begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dicium. Tuh yang pertama, yang mau maju keliling, kita begini ke Hajar Aswad. Jadi di sini ada lampu hijau, di sini ada Hajar Aswad. Jadi
Jadi kita tengah-tengahnya. Nah, baru kita kata usahanya, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu kita mengelilingi. Nah, tuh. Ini acara sholat. Ini acara sholat. Ini apa namanya? Makom Ibrahim. Ini Hijri Ismail. Tuh. Terus. Nah, ini namanya rukun Yamani di ujung sini. Tuh bacanya begitu. Dari rukun Yamani Hajar Aswad, bacanya itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang bacaan wajib itu hanya di situ. Di rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu. Nah, selain itu, selama kita berkeliling itu berdoalah sebanyak-banyaknya yang kita minta, titipan dari keluarga, doakan anak, doakan orang tua, doakan keluarga yang ada di sini, panggil semua namanya, minta sehat, minta harta, minta apapun di situ, karena di situ adalah kabul. Jadi kalau ustaznya sedang berdoa begini, misalnya kita amin amin ya nggak apa-apa juga, kita amin amin kita dapat headset, jadi ustaznya agak jauh aja kedengeran. Kata Ustaz nanti doa lagi begini, amin. Nah, sambil kita amin amin, alangkah baiknya kalau kita berdoa sendiri untuk diri sendiri, ya di sela-sela. Menyelah, gitu. Doa sebanyak-banyaknya udah. Itu 7 putaran itu buat doa itu, mantap itu. Dagangannya laris, minta ini, minta itu, minta aja semuanya yang banyak. Ya. Mana? Nah. Setelah tawaf 7 kali, oh iya, kalau di tengah jalan lagi tawaf dapat 3 putaran, kentut, batal, harus minggir. Tadi cuma diingat-ingat berhentinya di mana tadi pas kentut, nah diingat-ingat berhenti di mana, Ustaz, kami hitut, oh salah, Ustaz saya kentut, pulang bahasa Sunda gitu ngertiin, saya kentut nih, ya udah wudu dulu. Wudunya di mana? Wudunya di jam-jam. Karena sekeliling Ka'bah itu adalah jam-jam semua. Makanya tadi bawa spray. Jadi kalau sedang tawaf bawa spraynya tuh, spray bawa. Tapi isinya jangan spray, resah. Terus ini jam-jam baiknya dibawa kosong. Nah, nanti ke pinggir, misalnya itu Ka'bahnya di situ, kita ke pinggir sini, nanti pasti ada ditemenin sama Ustaz. Kita kesini ke pinggir lalu wudu, di situ wudu pakai jam-jam, setelah wudu balik lagi, kita gabung lagi dengan yang lain. Bisa meneruskan apa dari awal? Enggak, meneruskan. Kalau tadi sudah 3 berarti muter lagi jadi 4. Tinggalan aja. Jadi bukan batal ulang lagi. Tutup enggak. Nyampe. Makanya karena tempat toiletnya itu di luar masjid, mohon ketika masuk Masjidil Haram itu sebaiknya dari hotel itu sudah buang air kecil, buang air besar, sudah, terus jangan perbanyak minum. Ya, kecuali kita mau pulang ke hotel sudah selesai sholat fardu, sholat apa, boleh kita minum sebanyak-banyaknya. Ketika kita mau ke masjid, jangan terlalu banyak makan minum ya. Dan berdoa tentunya, ya Allah yang biasanya besar ya Allah, mudah-mudahan saya tidak besar di sini. Berdoa. Jadi pokoknya jangan takut, jangan malu. Kalau kita pengen pipis, bilang aja, nanti diantar sama pembimbingnya. Nanti yang lain nanti tetap tawaf, yang satu pasti akan nemenin. Terus yang lain udah selesai, kita belum, nggak apa-apa, nanti ada yang nemenin. Udah pokoknya jangan khawatir. Kalau di sana mau apa-apa, bilang sama Ustaz, nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan ya. Nah, setelah tawaf selesai, kita disunahkan sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Ini bukan makom, tempat pijakan dulu Ibrahim nginjek untuk membangun Ka'bah dulu. Itu ada di situ tuh. Tuh ada makom Ibrahimnya. Kalau memungkinkan juga kita bisa ke Hajar Aswad atau ke Hijri Ismail, tapi nanti aja itu. Susah. Nah, itu bacaannya ada. Nah, setelah sholat 2 rakaat di depan Ka'bah,
disunahkan untuk meminum jam-jam dan mengusap rambut kepala dengan air jam-jam. Disunahkan ya. Oke, lanjut. Nah, bagi yang mau mencium hajar aswad juga bisa, tapi biasanya sih sama Ustaz kita selesaikan dulu sampai tahalul. Nah, setelah itu, setelah minum jam-jam, kita akan diarahkan untuk ke sofa. Untuk apa ini, Bu? Untuk sa'i. Namanya sa'i. Sa'i itu berjalan kecil. Iya, berlari kecil bagi bapak-bapak biasanya. Itu dari sofa dan marwah itu jaraknya agak panjang. Ya. Dan ketika di sa'i kentut boleh. Kentut boleh, mau ke toilet juga boleh. Kalau di situ kentut nggak membatalkan sa'i, jadi boleh. Saya kita sedang jalan, mumpung ke muka yang itu di situ kembali tenang. Pengalaman saya begitu. Senang ke sa'inan terbatal sa'inan. Kalau tawaf, jadi kalau kentut harus ngaku sama Ustaz daripada nanti gak sah umrohnya, ya ibu ya. Oh, ulah isi untuk mama. Kalau memang isi batu-batu itu kami gitu, ngomong isi, wah, kebatang jauh-jauh di Hilir, di Bambayang, di Batarawaru, jauh-jauh 27 juta, aduh. Normal, itu normal. Ya. Nah, sa'i sebelum mulai sa'i nanti akan berdoa menghadap ke Ka'bah. Ini doanya. Doanya seperti kita lagi itu loh, ini kurban. Allahu Akbar. Gimana tuh ya kalau kurban itu? Takbiran. Ya. Nah, itu. Ya doanya seperti itu. Nah, ini nanti setelah doa menghadap ke Ka'bahnya sebelah mana, udah pokoknya nanti Ustaz yang arahkan, udah gampang begitu. Ada sudah ada pembimbing, tenang aja, ngikut aja. Ustaz ke kanan kita ke kanan, Ustaz ke kiri kita ke kiri, Ustaz lurus kita lurus, sudah itu. Iya, semuanya nanti dapat headset satu-satu. Headset masuk kanan silikon, ini baru dapur hari nyetel HP. Tuh. Nah, ini antara sofa dan marwah, itu sofa yang merah, marwah yang hijau. Mana tadi yang gambar itunya? Yang gambar itu beda. Nah, marwah tuh. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Nah, antara sofa ke marwah itu bukit sofa, itu bukit marwah. Jangan dibayangkan bukit itu seperti di sawah lega, seperti di bukan. Itu kan keramik, dingin, enak tempatnya. Antara sofa dan marwah nanti ada lampu berwarna hijau. Ada lampu berwarna hijau, lampu kelihatan kita dari sofa segala itu lampunya. Jadi ada lampu berjarak begitu. Nah, di lampu yang hijau itu disunahkan berlari-lari kecil bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak usah, jalan saja. Nah, itu juga doanya khusus di situ. Di situ doanya khusus. Jadi doanya yang khusus itu ketika kita berada di sofa dan di marwah juga di lampu hijau. Selebihnya itu di situ bebas mau doa yang tadi saya bilang. Doakan semua keluarga, doakan anak-anak, panggil semua ke tanah suci. Berapa meter dari sofa ke marwah kira-kira? Berapa meter jaraknya? 7 ya. Sofa marwah. Ya. 200-an kali ya. 200. Lama sih. Agak lumayan. Ada 300-an. Dan ngitung 7 itu begini. Sofa marwah 1, marwah sofa 2. Oh, bukan PT ya? Bukan. Kalau PP jadi 14. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Selesainya nanti akan di Marwah. Selesainya di Marwah. 200 meter lah. 200 meter. 200. Ya. Jadi tadi muncul. Iya, maksudnya sekali jalan 200. Nah, bagi nanti yang memang kira-kira tidak kuat bisa sewa kursi roda juga. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, santai aja. Sama ibu. Apa? 3 istirahat. Istirahat, minum dulu jam-jam. Karena jam-jam di sana banyak sekali. Udah. Nah, setelah sampai di Marwah terakhir apa yang kita lakukan? Kita bertahalul. Apa itu tahalul? Memotong rambut. Ya, menghalalkan. Jadi sudah sampai tahalul belum nih? Nah, nih. Coba memotong ya, tidak disingkat harus gundul. Harus selalu memotong. Iya. Iya, ini adalah kalau maghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Nah, ini doa yang tadi di lampu hijau tadi itu ada doanya khusus, jadi harus dibaca itu. Nah, setelah sa'i kita bertahalul. Mencukur gundul ini lebih afdol. Kata ustadznya, kalau kita bagi laki-laki ya, kalau kita habis tahalul, kan kita umroh pertama buat siapa? Buat diri sendiri kan? Kalau kita cukur gundul habis, Nabi mendoakan kita 2 kali atau 3 kali, Pak? 2 kali. Nabi mendoakan kita 2 kali. Tapi kalau kita hanya mencukur buat syarat saja, itu juga boleh. Tapi Nabi mendoakannya 1 kali. Kan sayang kalau buat sendiri, umroh sendiri, gundul aja. Nah, terus besok kalau umroh lagi gimana? Lah kalau besok umroh lagi kan gundul nih. Apa yang dicukur? Syarat aja dikerok. Krik. Ayo muncul. Kan ada muncul di sini. Ayat Ya, karena itu. Karena memang Nabi akan mendoakan jamaah umroh yang mencukur gundul rambutnya sebanyak 2 kali. Ibu-ibu motongnya di dalam kerudung ini. Tak gitu. Sakit weta. Ah, sakit. Jadi sebaiknya bawa gunting kecil. Itu nanti masuknya ke sini ya. Kalau bawa gunting, ingat kalau bawa gunting, peniti, benda-benda tajam masuknya ke sini. Jangan ke tas kecil, jangan. Nggak boleh. Nanti disita di bandara. Ya, jadi bawa gunting supaya tidak antri. Kan kita punya gunting sendiri, saya gunting sendiri. Setelah tawaf, kita gunting sendiri dulu, baru kita boleh menggunting teman kita yang lain. Untuk mencukur bulu yang terlindung itu harus bersih apa? Itu sebenarnya itu kan sunnah. Sebenarnya boleh dibersihkan, boleh juga enggak. Tapi yang namanya sunnah, kita pengen ngambil pahalanya sunnah, ya harus bersih aja. Berarti dikerok bulu. Bawa. Kalisning. Kata herang. Nah, tadi itu namanya tata cara umroh. Setelah cukur baru kita boleh lepas kaki, dilepas, boleh asal jangan baju dilepas, masih di Masjidil Haram. Bapak-bapak pakai kaos boleh, udah pakai topi boleh, udah. Setelah cukur semuanya bebas. Mau bawa nenek boleh. Mau ke kamar berdua suami istri boleh. Sudah boleh. Pas hari langsung esem. Video. Emang jadi balad lagi. Rasanya naon? Anggapan dari ini. Nah, nanti kita akan berjalan-jalan di sana itu di Mekah dan Madinah. Itu nanti ada ke Masjid Qiblatain, ke Masjid Kuba, ke Kebun Kurma, ke Jabal Rahmah. Pengalaman kemarin di Jabal Rahmah, siapa kemarin temu? Mang Torib. Jadi di Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Adam dan Hawa tuh. Jadi kita Torib itu karena merasa kuat, dia naik duluan tuh ke atas ke bukit tuh. Makanya muka kabeh makanya sebagai korawak itu. Di situ dia dipoto tuh sama orang sana. Main foto, berenang ngasih yang motor gitu. Naik dipoto, setelah dipoto ditodong.
Pokoknya saya minta duit ngocok secara ulang bahasa Arab. Berbayar berarti. Tolong berbayar. Siga di dia sebenarnya. Oh benar. Nah, untung orang langsung naik kan. Kami kenal, biung kita kami disuruh siapa suruh. Ku abi pakai bahasa Inggris. Ternyata ditodong sudah bayar, paksa. Padahal foto pagi kan jadi acar. Karena aku foto wungkul. Karena kurang dengar. Ustaz, kurang ngegaukan Pak Ustaz lupa gitu nasi dengan alhamdulillah. Penta 50 real. Berapa real kan 200.000. Foto mending cetak di selang BBY. Betul. Ada di pertelan tambah ya, hubungi saja. Iklan. Nah, gitu. Jadi juga berhati-hati dengan barang bahwa nanti di Girona itu juga umpel-umpelan tuh di Masjid Girona itu umpel-umpelan. Udah umpel-umpelan banyak yang jualan gamis. Enggak sepeduli ke kan atas nilai mata kieu we lo panggil. Sebelah dia nyawel. Jadi hati-hati. Jadi tas ini kalau bisa kalau tempat-tempat rame itu ditaruh di dalam sini. Kata celung betul tuh, taruh di dalam mukan, dalam tudung ini tak, cekel baik gitu. HP-nya hati-hati juga. Di Mekah mau dibancolan. Ada, tetap ada. Pengemis juga ada, pengemis. Jadi nanti sebelum berangkat juga bisa tuker real, nanti tuker real bisa di Bekasi juga bisa atau ke Ustaznya juga bisa. Nanti buat misalnya ada pengamen kasih real, insya Allah. Nah, kiranya itu ada apa lagi gitu? Nah, silakan kalau mau ada yang bertanya saya sambil duduk cantul nih, waduh, udah sekolah. Nah, oh iya, untuk hotel kalau di Madinah itu hotelnya dekat sekitar 300 meter. Insya Allah 300 meter mah nggak jauh. Insya Allah Pak.